Fasal ini membahas tentang kecintaan kepada orang-orang soleh, para ulama, para aulia. Apabila orang-orang ahlud dunia yang berkecimpung dengan hal-hal duniawi, dengan urusan harta, kedudukan, dan seterusnya, minal ghafilin, yang mana mereka itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa dari Allah Ta'ala. Mereka cinta kepada ahlal akhirah, kepada orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat dari dunianya. Minal ulama amilin, dari golongan ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal auliyai was solihin, para aulia, orang-orang soleh. Wa azzamuhum, bukan hanya mencintai tapi juga menghormati, menta'zim kepada mereka. Wa ghabatuhum, dan juga ghibtah kepada mereka. Ghibtah itu ingin memiliki dan menjadi seperti mereka, orang-orang soleh, memiliki amal soleh, menjadi orang-orang soleh. Alamahum alaihi minal amali bi ta'atillah, orang-orang yang senang sama dunia ini, cinta kepada orang soleh, kepada aulia, maka itu sebuah ketaatan, itu dianggap ibadah oleh Allah Ta'ala. Kana dzalika minhum khairan wa ta'atan, itu sebuah kebaikan dan tanda kalau mereka akan selamat di akhirat kelak. Kadang-kadang jarrahum dzalik wa jadzabahum ila tasyabbuh bi ahlil khair. Kadang-kadang kecintaan kepada orang-orang soleh, kepada para aulia, kepada para ulama, itu menarik mereka supaya tasyabbuh, mengikuti, mirip dengan orang-orang soleh. Tasyabbuh di semua hal, tasyabbuh di dalam kesolehannya, tasyabbuh di dalam akhlaknya, mengikuti ilmunya, mengikuti akhlaknya, di dalam semua hal. Wa dukhul fi taraiqihim, bahkan kecintaan kepada orang soleh, memuliakan mereka, para ulama, para aulia, itu menjadikan kita ahlud dunia ini bisa masuk kepada jalan orang-orang soleh dan beramal seperti amal mereka, yang baik dan berakhlak seperti akhlak mereka. Dan itu banyak terjadi ya. Orang yang berkecimpung dengan duniawi tapi punya kecintaan terhadap orang-orang soleh, kepada para ulama, para aulia, maka mulai menginginkan apa yang dimiliki oleh para aulia, para ulama, baik itu ilmu, akhlak, berupaya, karena tasyabbuh itu adalah dalilul mahabbah. Tasyabbuh wal mutaba'ah itu dalilul mahabbah wa thamaratuha. Menyerupai dan mengikuti itu adalah tanda kalau orang itu cinta, dan itu adalah buahnya. Buah dari kecintaan adalah mengikuti ya. Wa min dzalik au qaribun minhu,
ma balaghana anna jama'atan min ahlil ghaflah wa takhlid ijtama'u fi maudhi'. Contoh, ada sekelompok orang, jama'atan min ahlil ghaflah, sekelompok orang yang mana mereka ini orang-orang tukang maksiat, ya, wa takhlid, orang-orang yang melanggar Allah, geng, ya, satu kelompok ini geng. Mereka berkumpul di satu tempat, ya, majelisnya mereka, ya, majelisnya orang-orang yang tidak benar ini. Ba'atsu syakhsan minhum bi isri dirhaman. Satu di antara mereka disuruh beli sesuatu dengan membawa 20 dirham. Liyakhudh lahum biha minal fawakih, supaya beli camilan, makanan-makanan, ya, dan lain-lain, supaya majelis orang-orang tidak baik ini, perkumpulan orang-orang ahli maksiat ini semakin nyaman, ya. Jadi majelisnya semakin enak gitu. Lah yang dibeli itu ya macam-macam, namanya ahli maksiat, tidak tahu itu homer atau apa gitu. Kumpul di satu tempat, ya. Ini tidak ada yang khair orang-orang. Falamma dhahaba ila suq liyashariya lahum dzalik. Akhirnya yang satu orang yang disuruh bawa 20 dirham itu pergi ke pasar. Di pasar ditemukan annas mujtami'ina ala bittikhah. Ditemukan di pasar orang-orang ini pada kumpul melingkari satu buah semangka. Ada apa ini? Orang pasar rame, ya. Ada buah semangka di situ. Kulun minhum yuridu an yashtariha. Semuanya ini kepingin rebutan membeli semangka ini. Semangka yang murah loh, semangka ini. Rebutan. Ya, ada apa dengan semangka ini? Ditanya ternyata apa? Li anna Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah wa nafa'a bihi massaha biyadi. Ternyata tadi Al-Imam Bishr bin Harith Al-Hafi itu menyentuh semangka itu. Akhirnya orang-orang rebutan semangka yang disentuh sama Bishr Al-Hafi, rebutan ingin tabarruk dengan asarnya orang soleh, dengan sentuhan, bekas sentuhan Imam Bishr Al-Hafi, orang sak pasar rebutan. Ya, semangka berapa sih? Ya, kalau sekarang mungkin paling 50.000 ya. Ini 50.000, 100, 150. Nah, ini 20 dirham. 20 dirham itu 20 keping perak. Kalau satu keping, satu koin perak mungkin, ya kalau sekarang 200.000 dikali 20. Ya, tadi satu orang itu akhirnya langsung dipotong semua dinas. Berarti semua, anak beli 20 dirham, ya, mungkin sekitar 2 juta gitu ya. Satu buah semangka. Yang lain mikir, waduh, satu semangka harga 20 juta. Kalau ini harga biasanya 20 juta ya dapat satu pickup semangka ya. Sak mobil, sak warung gitu borong semua. Rebutan. Akhir ini satu orang yang ahli maksiat tadi sama teman-temannya urunan, ya toh, disuruh beli makanan, suruh beli camilan di pasar. Pulang-pulang bawa apa? Satu semangka tok. Ya. Satu semangka aja. Falamma jaa ilaihim wa dhahaba biha ila ashabi badan abtu alaihim. Akhirnya dia pulang tuh. Pulang pelan-pelan tapi. Jalannya pelan-pelan. Abtu mikir, waduh, ini arek-arek ngamuk gimana ini ya. Nah, disuruh dikasih uang 2 juta supaya beli makanan, supaya rame ini majelis maksiat ini. Ya. Lah kok bawa cuma satu semangka.
ini anak dimarahin, ntar lagi uang urunan tak pakai beli 2 juta, tak pakai beli semangka 1. Ya. Falamma ja'ilahum wa laysa ma'ilatil kalbitikhah. Lah kok ternyata bawa cuman 1 buah semangka. Mereka ngomong, ente ini abtokta, sudah lama ndak balik-balik, tsumma lam taji illa bihadzal bitikhah. Nang pasar 3 jam, ya, ndak pulang-pulang, ndak balik-balik, kita orang nunggu, balik-balik cuman bawa 1 semangka. Faqala lahum inna fi hadhil bitikhah ajaban. Loh, tar, cok ngamuk sih, jangan marah dulu. Ya. Ini semangka bukan sembarang semangka. Nah, sampai sak pasar itu mengadakan pelelangan. Ada yang nawar 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta. Sama tak potong 2 juta. Kenapa? Kok sampai seperti itu semangka? Iya. Qala lahum massaha Bishr al-Harith biyadihi. Buah semangka ini telah disentuh oleh Al-Imam Bishr al-Harith al-Hafi dengan tangannya disentuh. Fanafastu alaihi hatta akhadtuha bidarahim, sehingga ya wis ana rebutan sama mereka sak pasar itu. Dan ana menang 20 dirham, tak belikan 1, 2 juta saya belikan 1 semangka, menang. Loh, kata mereka, wa ma yakunu Bishr hadza. Bishr ini siapa? Bishr al-Hafi kita orang enggak kenal. Wong ini tukang maksiat. Ya. Yo kenalnya sama tokoh-tokoh maksiat, ya kan? Ya. Enggak kenal sama orang soleh, sama ulama enggak kenal. Faqala lahum huwa abdun ata Allah fa akramahu. Bishr al-Hafi adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, fa akramahu, dan akhirnya Allah memuliakannya. Faraja ba'dhum ila ba'd. Ya wis, ya akhirnya pulang. Ya, pulang satu. Mikir, pulang itu mikir. Ya. Wa qalu idza kana sahibut ta'ah tantahi bihil karamah indallah ta'ala ila mithli hadza fid dunya fa kaifa fil akhirah. Fatahu bi ajma'in. Mereka ini yang tukang maksiat ini pulang mikir semua. Mikir, lah iya. Ini orang taat di dunia. Sebegitu hebatnya Allah Ta'ala memuliakan dia. Karena taatnya itu Allah memuliakan dia di dunia sampai kayak gini loh. Cuman megang semangka ditinggal. Sak pasar rebutan. Ini semangka disentuh oleh Imam Bishr al-Hafi, rebutan sak pasar mau beli. Dilelang. Kayak kaosnya pemain bola itu. Ya. Kaos keringetan itu dipakai main bola. Dibeli sampai miliaran. Itu karena cinta yang berlebihan terhadap orang-orang kayak gitu. Ini dulu orang 1 pasar rebutan semangkanya yang telah disentuh oleh Bishr al-Hafi. Ini di dunia aja mereka dimuliakan kayak gini, apalagi di akhirat ya. Semuanya yang tukang maksiat ini mikir, kira-kira Allah memuliakan mereka di akhirat kayak apa? Orang-orang yang taat ini. Wes akhirnya semuanya taubat kepada Allah wa taraku maka nu'ali minallahi wal batil intahatil hikayah bimana. Wes akhirnya tidak maksiat lagi, benar-benar taubat kepada Allah Ta'ala. Nah ini luar biasa ya. Kenapa? Karena tidak sengaja ini. Orang yang tukang maksiat, ahli dunia tukang maksiat, tidak pernah ibadah, tidak sengaja memuliakan orang soleh, aulia, di satu saat aja Allah Ta'ala bukakan pintu karena ta'zim kepada apa? Aulia. Ya, sesaat mereka menghormati, takjub dengan orang soleh, langsung saat itu Allah Ta'ala beri mereka pintu hidayah. Makanya cinta kepada orang soleh,
ta'zim kepada mereka, tasyabbuh bihim, mengikuti mereka, itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sesaat itu aja. Di Al-Quran Allah juga menceritakan ya, gara-gara ini bukan hanya orang taubat dari maksiat kepada ta'ah. Di Al-Quran Allah mengisahkan taubat dari kufur kepada iman. Kenapa? Karena sebab ta'adab kepada para anbiya. Saharatu Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun, ketika diadu dengan Nabi Musa alaihissalam, mereka pegang tongkat semua. Nabi Musa pegang tongkat. Ayo, tongkat ini kalau dilempar berubah jadi ular. Ketika mereka sudah berhadapan dengan Nabi Musa, Nabi Musa tanya, siapa yang lempar duluan? Saya apa kalian? Maaf, yang tanya mereka, tukang sihir. Para tukang sihir tanya, wahai Musa, yang lempar duluan siapa? Kami atau kau? Nabi Musa mengatakan, bal antum mulkun. Nah, kalian aja yang lempar dulu. Loh ini mau tanding, ini mau berhadapan, mau adu ilmu, ya kan? Tapi mereka masih ada sopan kepada Nabi Musa. Di saat itulah, kata para ulama, akhirnya karena akhlak yang sesaat itu, para Saharatul Fir'aun akhirnya dimasukkan Islam, diberi hidayah iman. Para tukang sihir itu, mereka melemparkan tongkat, semuanya berubah jadi ular. Nabi Musa melemparkan tongkat, berubah jadi ular yang besar, memakan ular-ular yang dari tukang sihir itu. Tidak lama, khalas, mereka mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Loh ini loh, langsung beriman. Kata para ulama, ini sebabnya apa? Karena mereka tadi sempat beradab kepada nabinya Allah Ta'ala, Nabi Musa. Engkau yang lempar dulu atau kami? Dengan sesaat yang singkat, karena adab ini Allah Ta'ala mengangkat dari kekufuran menuju keimanan. Makanya luar biasa ta'zim, adab kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, kepada para aulia, para sholihin. Sebaliknya juga gitu. Sesaat tidak adab kepada mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, akan membawa kebinasaan. Ya, sekejap orang tidak akhlak kepada aulia, kepada para nabi, para rasul, sesaat itu bisa jadi Allah Ta'ala membinasakannya, mengazabnya. Di Al-Quran Allah menceritakan larangan tentang mengangkat suara di depan Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Di depan Nabi jangan keras-keras suaranya. Para aulia, para ulama, para solehin, pewaris Nabi, di depan mereka jangan keras-keras kalau bersuara. Ya, kadang orang ini tidak tahu polos atau tidak ngerti akhlak, teriak-teriak di depan para ulama yang angkat suara di depan mereka. Ini tidak menghormati, tidak takzim kepada para pewaris Nabi. Ya. Diancam sama Allah. Ya. Karena hal itu, antuh batal a'malukum wa antum la tashurun. Bisa jadi loh, karena kalian mengangkat suara di depan Nabi, mengeraskan suara di depan Nabi, antuh batal a'malukum, dibuat hangus pahala ibadah kalian. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak ngerti itu, tidak ngerasa. Ini gara-gara qalilul adab, gara-gara tidak beradab. Sesaat saja hangus a'malukum, antuh bato a'malukum, amal ibadah manusia hangus. Ya. Maka dari itu para
guru-guru kita itu selalu Allah fil adab, jagalah adab, hati-hati. Kita beradab, sesaat beradab bisa jadi itu saat Allah Ta'ala memandang kita, fayaftah, sehingga Allah membuka futuh bagi kita. Sesaat kita kadang tidak beradab, bisa jadi itu naudzubillah saat Allah menutup karena kita tidak beradab, menutup kebaikan dari kita. Ya. Ala inna fi ayyami dahrikum la nafahat ala fata'arradu laha. Ya. Di saat-saat kita ini ada zaman-zaman yang kita lewati, ini ada pemberian-pemberian Allah, fata'arradu laha, hadanglah itu. Dengan apa? Dengan adab. Nah, ya. Maka dari itu di sini kita melihat cinta, menghormati, beradab kepada orang soleh, kepada para nabi, para rasul, para pewaris mereka, itu yang menjadi pintu untuk kita mendapat kebaikan yang banyak dari Allah. Paham ya? Di orang yang rendah, orang yang hina, tapi memiliki ikatan batin, cinta kepada orang soleh, itu akan mengangkat derajat mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Alam taro jildal haqiro, tidakkah kau melihat cover, ya, cover Al-Quran yang murah? Cover kan murah, ya, karton, ya, kan murah itu. Tapi kalau nyambung dengan Al-Quran, nyentuh itu harus wudu, hadas haram itu nyentuh. Alam taro jildal hakir, tidakkah kau lihat, kata Imam Syafi'i, apa? Bungkusnya Al-Quran itu kan murah. Kalau dia terpisah dari Al-Quran, ya murah, tapi karena nyambung dengan Al-Quran, maka dia haram disentuh oleh yang tidak punya wudu. Ya, harus menghormati. Padahal itu barang yang murah. Artinya apa? Kita orang yang rendah, ketika memiliki sambungan hati, ta'alluq, cinta, tasyabbuh, intisab, nyambung dengan orang-orang yang mulia, ya kita betul. Wa mislali katsirun wuqu'uhu li ahli al-ghaflah wal irad ma'a ahli taqwa wal iqbal mahma 'azamuhum wa ahabbuhum. Nah, sekarang kebalikannya, wa amma ahlul akhirah wal iqbal 'ala Allah taala famahma habbu ahlad dunya minal ghafil wal mukhallidin wa malu ilaihim wastahsanu ahwalahum wa ghabatuhum ala ma hum fihi wa alaihi min at-tamattu' bi syahwatid dunya wa taqallub fi ladzatiha dalla dzalik minhum ala dhafil basair. Kalau ada orang ahli akhirat, ahli ibadah, ahli ilmu, orang yang banyak amal solehnya, ya, kok mereka cinta kepada ahli dunia karena kayanya, karena kedudukannya, karena ketenarannya, bahkan malu ilaihim, mulai niru-niru mereka, ya, mulai apa kalau sekarang memfollow mereka, ya, ngikut-ngikuti mereka, jadi followersnya artis-artis. Ini santri ahlul ilm ngikuti gaya hidupnya artis, ya, ngikuti gaya hidupnya orang-orang yang jauh dari Allah. Kepingin gaya hidup seperti itu menunjukkan apa? Dhafil basair, kebodohan, lemahnya pikiran. Wasukutil himmah, menunjukkan ini lemah, ini punya penyakit mental ini kayaknya, ya. Marit itu. Ente ini dikasih oleh Allah Ta'ala nikmat apa? Ilmu, apa? Amal soleh. Loh, sudah digiring ke situ sama Allah. Lihat, artis ini, artis itu, ya, pemain ini, waduh, wajib ini, iya, mulai ditiru apa? Bajunya ditiru, apa? Gaya rambutnya ditiru, ya, apa? Sepatunya ditiru, ya, kaos kakinya ditiru mungkin, ya. Ini namanya apa? Kebodohan. Ini namanya apa? Sukutul himmah. Jiwa yang lemah, yang jatuh, semangatnya yang lemah. Waqillatis sidq aw adami fil iqbal Allah Ta'ala wa ala daril akhirah. Berarti dia tidak jujur ketika menuntut ilmu,
berarti tidak benar-benar ketika beribadah. Ya, kok menganggap ada yang lebih baik dari ilmu dan ibadah, mengikuti hal yang di luar dua ini, di luar ilmu dan ibadah. Nah, berarti ini orang sakit ini gitu. Wa dzalika li anna dunya haqirah. Kenapa sih lu? Dunia itu haqirah, hina. Haqirun ma fiha, haqirun man yarghabu fiha. Hal-hal duniawi itu rendah, dan orang-orang yang mencari hal yang rendah ya rendah juga. Wa yahris 'alaiha wa yata'allaq qalbuhu bi syahwatiha wa ladzatiha wa yakthuru hammuhu bi jam'iha wa tanmiyatiha. Fa idza sara ahlul akhirah, kalau ada orang yang fokus kepada akhiratnya, thalabul ilm, penuntut ilmu, santri pondok, orang alim, mereka bihaitsu yaghbituna wa yu'azzimuna man yakunu hadza haluhu wa hadza wasfuh, kok kepingin memiliki apa yang dimiliki ahli dunia, kemewahan, gaya hidup dan seterusnya. Farubbama soru anjala min humrutbatan, kadang-kadang ya itu justru lebih rendah dari ahli dunia malah. Paham maksudnya? Kok ada ahli ilmu, ulama menginginkan apa yang dimiliki ahli dunia? Itu bukan hanya jatuh, kedudukannya jatuh sama seperti ahli dunia, seperti orang-orang itu, bahkan lebih rendah dari itu bisa-bisa. Ya. Anzal minhum rutbatan wa aqallu minhum khairiyah, dan lebih sedikit kebaikannya. Wa akhas minhum himmah, dan lebih sedikit semangatnya. Bal yang bagi ahli din wal akhirah an yarfa'u himamahum. Ya, jadi orang ahlul ilm, ahli amal soleh itu hendaknya mereka mengangkat dan meninggikan semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan mikir-mikir yang lain gitu loh, maksudnya beliau. Wa yunazzihu anfusahum anir rukun ila dunya wa ahliha, dan bersihkan hati, pikiran dari kepingin memiliki apa yang dimiliki ahli dunia. Wa an yastaqbihu wa yastaqdiru jam'a syahwati dunya, dan hendaknya menganggap hal-hal tersebut adalah rendah di mata Allah Ta'ala, dan kenikmatan dunia itu bakal sirna, karena hakikatnya kenikmatan dunia itu adalah agdzar wa adnas. Tidak ada yang mulia di mata Allah, kotoran, wa ausah, hal yang tidak bersih di mata Allah Ta'ala. Bagaimana tidak, Nabi SAW mengumpamakan ad-dunya jifatun qadhirah. Nabi itu mengumpamakan dunia dan isinya adalah jifah, seperti bangkai yang menjijikkan, ya, yang baunya nggak enak. Min batni ibni Adam minan natni, baunya nggak sedap. Fudail bin Iyad beliau mengatakan, lau qila li khudh ad-dunya halalan min ghairi an tuhasab 'alaiha. Ambil ini loh, dunia ini loh, entah itu harta, kedudukan. Seumpama ini, kata beliau, seumpama saya ditawari oleh Allah Ta'ala, ini loh, ambil dunia sebanyak-banyaknya, entah itu harta, jabatan dan seterusnya, popularitas ini. Maunya berapa ambil. La tuhasab min ghairi an tuhasab. Tidak akan dihisab nanti di akhirat, tidak ada hisab. Ambil semaumu. Beliau mengatakan, lakuntu atakadzaruha kama yatakadzaru ahadukum aljifa. Maka aku akan menjauhinya. Aku anggap aduh jijik gitu ya. Sebagaimana kalian jijik dengan bangkai. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan ad-dunya jifatun qadhirah. Karena Nabi udah mengatakan itu gitu. Seandainya anak ditawari, wis tidak akan dihisab di akhirat, ambil dunia sebanyak-banyaknya, tetap anak akan merasa tidak senang, merasa jijik. Kenapa? Nabi jijik. Itu Imam Fudail bin Iyad. Apalagi
dunia itu bakal jangankan kita dapatkan dengan yang haram, ya. Kata Nabi apa? Ad-dunya halaluha hisab, haramuha azab. Dunia itu yang halal bakal dihisab, yang haram azab. Wis. Enggak usah mikir lagi. Ini haram, ya wis azab. Yang halal itu masih dihisab. Wa dzakara al-Yafi'i rahimahullah taala fi ba'di kutubih. Imam Yafi'i menyebutkan di sebagian kitabnya ada salah seorang petinggi kerajaan dikawal di rombongannya, kemudian faja'alal ghuraba yaqulun man hadza. Orang-orang yang enggak tahu, orang-orang asing tanya kepada siapa yang ada di situ. Siapa ini gitu. Ini orang kerajaan dikawal. Ya. Kemudian faqalat imra'atun ala janbit thoriq, ketika dikawal di rombongan yang besar, orang-orang yang asing kan enggak tahu siapa ini yang dikawal. Siapa ya? Kemudian satu perempuan menjawab, perempuan di pinggir jalan, "Ila kam taquluna man hadza?" Ente orang ini enggak berhenti ngomong siapa ini gitu. Ini orang yang dikawal ini, hadza abdun saqata min ainillah fabtalahu Allah taala bima tarun. Ya, ini orang adalah orang yang gugur dari pandangan rahmat Allah, jatuh dari pandangan rahmat Allah. Kenapa? Karena dia diberi ibtalahu bima tarun, diberi balak oleh Allah taala, ya, dengan apa yang kalian lihat, yaitu kedudukan dan ketenaran. Fasami al-wazir maqalataha. Kemudian orang yang dikawal tadi, orang kerajaan tadi dengar perkataan si perempuan itu, dia balik kepada rajanya, wasta'afa minal wazara, dan mengundurkan diri dari kerajaan. Wa kharajata iman ila Makkahal musyarrafah falam yazal kadzalik ila aman. Wis bener sih diomongkan perempuan itu. Iya, anak ini cuman orang yang kayaknya di dunia ini mulia. Di mata Allah ya belum tentu. Bisa jadi anak orang yang gugur, kedudukannya yang jatuh di mata Allah Ta'ala. Akhirnya dia tobat meninggalkan kerajaan. Jadi falai saya bagi ahli din wal akhirah idza ra'au ahla dunya al-masyhufina bi jamiha. Tidak sebaiknya bagi orang-orang yang Allah sudah giring kepada agama, ilmu, amal soleh, orang yang sudah dikasih jalan sama Allah, apa? Menuntut ilmu, apa? Istiqomah amal soleh, sudah diatur, digiring sama Allah. Terus ketika mereka ra'au ahla dunya al-masyhufina bi jamiha, melihat artis, melihat orang-orang yang hidupnya mewah, ya, yang mewah sekali hidupnya, menikmati kehidupan di dunia ini, al-masyghulina bi syahwatiha illa an yarhamuhum. Hendaknya orang yang dijadikan oleh Allah Ta'ala menuntut ilmu, ahli ibadah, ketika melihat seperti itu, orang-orang kayak gitu, hendaknya merasa kasihan dengan mereka, ya, bukan terus malah apa? Ya miskin anak ini. Melihat orang yang hidupnya mewah, artis dan seterusnya, sedangkan dia cuma apa? Anak pondok, nyantri, atau ahli ibadah, i'tikaf di masjid, ya, hadir majelis sini dan situ. Nah ya miskin itu orang, ya, hidup sudah sampai tua kayak gini terus itu. Loh kembali, justru ente yang harus kasihan dengan mereka. Kenapa? Dijauhkan sama Allah dari kenikmatan ilmu, kenikmatan ibadah. Mereka hanya dikasih kenikmatan mewahnya dunia. Sedangkan mereka tidak merasa nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya beribadah, munajat kepada Allah, nikmatnya mentadaburi Al-Quran. Tidak punya mereka kayak gitu loh. Illa an yarhamuhum. Hendaknya kita malah yang mengasihani mereka. Nah kadang-kadang kita yang kebalik. Nah yo, kita orang ya, miskin ya, makan kayak gini dari dulu ya, makan seadanya, tidur seadanya, mandi antri, ya. Nah, iya. Orang-orang itu kok enak hidupnya. Loh ini kembali ya.
Justru kita yang harus merasa apa? Kasihan ke mereka. Ya, miskin, mereka tidak merasakan kayak kita. Kayak kita ya apa Ustaz? Kita orang taat gini. Nah ini penyakitnya ini di sini ya, penyakitnya di sini. Jadi kita harus merasa nikmat dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Kita diatur mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu semuanya akhirat. Mana yang disebutin coba? Duduknya ente, ngopinya ente di pondok ini ibadah. Kecuali itu riba ya, enggak. Itu riba. Pulang terus gini-gini ya. Kita kalau pas ngopi, duduk, refreshing ya. Terus taklim hafalan ini semua ngopi kita sama teman duduk, ngomong hal-hal yang menyenangkan ya. Tertawa gini. Loh, itu ibadah ya. Dengan niat apa? Anak ngopi ini supaya nanti tidak ngantuk kalau taklim, supaya kuat hafalannya, supaya kuat ibadahnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, dan seterusnya. Ya, innalil wasail hukmal maqasid. Perantara dihukumi seperti tujuan. Dia tergantung tujuannya apa. Di sini ala kulli hal setiap waktu kalau kita pinter-pinter maka semuanya thawab, semuanya pahala dari Allah Ta'ala. Ya. Kata para ulama, al-adah, hal-hal yang adat, yang bukan ibadah, itu bisa dinilai ibadah kalau diniatkan untuk menjauhi kemaksiatan. Nanti tidur, anak tidur sebelum tidur, pokok jangan didares saja ya. Jangan dihalakoh aja tidurnya. Waktu taklim niat tidur. Di luar itu waktunya tidur diniatkan supaya nanti bangun kuat taklimnya, belajarnya kuat, sholatnya kuat, baca Qur'annya kuat. Tidur supaya tidak ghibah, tidur supaya tidak main judi misalnya, tidur supaya tidak minum khamr. Tidurnya dapat ibadah, dinilai ibadah dapat pahala. Hakanya. Jadi seperti itu. Wa yad'ulam bil khalasi wa salami ma waqa'u fihi min al-i'rad 'anillah ta'ala wal ishghal an akhiratihim allati hiya masiruhum wa ma'aduhum wa amma anna ahlal akhirah yuhibbuna an yakunu mithlahum wa yaghbitunahum 'ala ma hum fihi fa ma'adallah an yasdura dhalik illa mimman la basirata lahu wa la sidqa ma'allah ta'ala ya wa la zahada sahih wa la raghba fid daril akhirah allati hiya khairun wa abqa. Ala kulli hal. Jadi intinya kalau ada ahlul ilmi, orang yang alim, menuntut ilmu, santri, itu kok memandang ahli dunia lebih baik dari mereka, dengan kemewahan dunianya, dengan gaya hidupnya, dengan jauh dari Allah, kok menganggap ini, kepingin kayak gitu, enak kayaknya ini, enak kayaknya itu. Ada berarti menunjukkan lemahnya pikiran dan lemahnya kejiwaannya, menunjukkan lemahnya hati, lemahnya semangat ketika menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dikaji ketika baca Al-Quran itu ditadabburi. Di surat Al-Kahfi yang setiap kita baca setiap malam Jumat itu Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan apa-apa yang ada di atas bumi ini zinatan lahum, hiasan untuk penduduk bumi. Hiasan. Linabluwahum, tapi apapun yang mereka dapatkan daripada hiasan-hiasan dunia itu, harta, wanita, tahta, ketenaran dan seterusnya, itu semua linabluwahum. Kami uji mereka loh, kata Allah. Bisa enggak menggunakan itu semua dengan untuk hal yang baik, menggapai keridhaan Allah? Enggak bisa, berarti itu fitnah. Jadi ayat yang lain linaftinahum fihi. Kami berikan fitnah itu kepada mereka. Nanti ada orang dapat fitnah, terus nanti kepingin juga dapat fitnah. Ini kan lucu. Ini orang dijauhkan dari Allah karena dunianya, terus nanti kepingin kayak gitu, kan lucu.
Itu yang disebut dengan istidraj. Ya. Nah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan ilmu, cinta dengan amal soleh, dengan ahli ilm, dengan para aulia, para solihin, ya, dan dikuatkan kita untuk mutabaah kepada mereka, mengikuti dan tasyabuh dengan mereka, ya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana